Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai analisis kuantitatif masalah-masalah pada dinamika partikel. Kita sudah membahas 6 masalah kemarin ya, sampai dengan ini yang terakhir, benda bertubuh kasar dihubungkan oleh katrol. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang dua benda yang dihubungkan oleh tali. Kita lihat saja ya, langsung saja ya. Kita lihat di sini bahwa ada dua benda, dia ditarik ya, jadi diberi gaya sebesar F. Kemudian kita disuruh mencari katakanlah percepatannya gitu. Nah, maka di sini dua benda ini yang dihubungkan oleh tali tentunya bisa kita bagi ya menjadi dua sistem agar lebih mudah. Kita lihat bahwa di sini ada sistem pada M1 dan sistem pada M2. Nah, kita lihat pada sistem M1 ada gaya, ada beberapa gaya gitu kan ya. Ada gaya berat, ada gaya normal karena dia berkontak dengan permukaan, dan juga ada gaya tegangan tali ke kanan gitu ya. Karena pusat tali di sini gitu kan ya, maka nanti tegangan talinya dia ke kanan. Kemudian di sistem M2 sama, ada gaya berat dan gaya normal, dan kemudian ada gaya tegangan tali. Namun arahnya ke kiri karena pusat tali itu ke kiri. Nggak mungkin dong dia juga ikut ke kanan. Karena apa? Karena pusat tali itu di tengah sini gitu. Nah, sedangkan tambahannya adalah dia ada gaya sebesar F gitu. Dan keduanya ini bergerak dengan percepatan sama-sama A gitu. Nilainya juga benar sama gitu. Jadi nilai daripada percepatan dari kedua sistem ini sama. Maka kita bisa meninjau ya. Jadi kita pertama tinjau sistem yang pertama dulu ya. Tinjau sistem pertama. Kita tinjau sigma fx-nya dulu. Sigma fx sama dengan, tentunya dia bergerak sejarah sumbu x, maka sama dengan ma. Karena di apa namanya, di benda M1 hanya gak ada gaya tegangan tali T. Oh ya, di sini tegangan talinya kita anggap talinya tak bermassa, jadi T1 akan sama dengan T2, maka kita akan namakan saja sebagai T. Jadi di sini T sama dengan M1 dikalikan dengan A. Sedangkan di sumbu Y-nya adalah sigma Fy akan sama dengan 0. Maka di sini N1 dikurang M1G karena W ya, W1 ini sama dengan 0. Berarti N1 sama dengan M1G. Gitu ya. Ini untuk sistem 1. Nah, kemudian untuk sistem 2-nya kita tinjau sistem yang kedua ya. Kita tinjau sistem yang kedua, maka kita akan dapatkan sigma Fx sama dengan MA ya. M2A. Ya, karena kita meninjau sistem M2. Maka di sini ada gaya F, F-nya ke kanan, berarti F dikurangi dengan T2 ya, karena arahnya berlawanan, sama dengan M2A. Gitu. Nah, T2 itu ya, karena T2 itu sama dengan T, ya, ini kembali lagi ke sini ya. Maka kita bisa substitusikan T sama dengan M1A. Berarti F dikurangi M1A sama dengan M2A. Maka dari sini kita akan dapatkan F-nya itu nilainya adalah M1A ditambah M2A. Maka untuk mencari percepatannya, A itu sama dengan F per M1 plus M2 ya. Jadi A-nya ini dikeluarkan, tinggal A dikali M1 plus M2, maka didapatlah seperti ini. Nah, ini adalah nilai daripada percepatannya. Gitu. Kalau ditanya gayanya ya udah seperti ini. Gitu. Ini untuk sistem yang seperti ini. Nah, untuk di sumbu Y-nya ya, kita akan tinjau di sini. Masih sama sih sebetulnya ya dengan yang sistem yang pertama. Jadi sigma Fy sama dengan 0, maka N2 dikurang M2G ya. Ini sama dengan 0. Maka di sini implikasinya N2 sama dengan M2G. Gitu ya. Oke, masih sama. Ini untuk tinjau benda yang kedua. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan
Ini untuk sistem tali ya, ini gampang. Kemudian untuk sistem benda diputar oleh tali secara horizontal. Jadi istilahnya ada kaleng nih ya. Ini kalau dalam gambar kaleng dia diputar secara horizontal. Nah, maka di sini akan berlaku hukum 2 Newton juga. Cuman percepatannya bukan percepatan biasa. Percepatannya adalah percepatan sentripetal. Kenapa percepatan sentripetal? Karena si benda ini bergerak secara melingkar. Jadi yang kita gunakan di sini nanti masih sama sigma F. Jadi untuk meninjaunya tetap sama sebetulnya ya. Kita uraikan gaya-gayanya dulu. Ada gaya tegangan tali ya, karena ada tali di sini dia memakai tali dan tentu ada gaya berat. Nah, kita tahu bahwa di sini dia bergerak melingkar. Maka apa sih sebetulnya percepatan sentripetal gitu kan ya. Jadi percepatan nanti pakainya itu percepatan sentripetal di sini namanya, sentripetal. Jadi percepatan yang membuat benda bergerak. Aduh, jangan di sini ya. Mungkin di bawah aja. Oke. Nah, ini biar beda. Nah, saya tulis di sini apa itu percepatan sentripetal ya. Jadi itu adalah percepatan yang arahnya selalu ke pusat atau sumbu putar ke yang selalu arahnya selalu ke sumbu putar. Nah, itu adalah percepatan sentripetal. Dan percepatan sentripetal inilah yang membuat si benda bergerak melingkar. Karena dia itu arah percepatannya itu selalu menuju ke pusat. Sehingga apa? Sehingga membuat benda itu selalu ingin bergeraknya melingkar gitu loh. Jadi kalau misalkan di sini nih ya, di posisi ini berarti si benda percepatan sentripetalnya ke arah sini gitu. Nah, tapi ketika dia di sini, katakanlah ketika dia di sini, maka ya percepatannya sama mengarah ke sumbu putar ya, kan sumbu putarnya di sini. Berarti dia percepatannya ke sini. Percepatan sentripetalnya di sini ASP ya, biasa kita sebut sebagai ASP. Kalau misalkan dia di sini, si bendanya di sini sama percepatannya menuju ke pusat juga. Nah, ini pusatnya sini. Set ASP-nya di sini gitu ya. Nah, inilah yang disebut dengan percepatan sentripetal. Nah, jadi nanti gayanya itu bukan lagi ada yang searah sumbu X atau enggak. Kalau tadi kan kita meninjau arahnya itu adalah ini kan ada yang sumbu X, ada sumbu Y gitu. Nah, kalau yang di sini kita meninjaunya berdasarkan si gayanya itu mengarah ke pusat atau tidak. Kalau yang mengarah ke pusat, maka kita pakainya sigma F sama dengan MASP gitu ya. MA sentripetal gitu. Jadi kalau kita lihat sini, maka ini sigma F kita tinjau yang searah dengan sumbu ini, apa yang searah dengan arah gerak dari arah ke pusat gitu ya. Jadi kan ini nanti dia bergerak secara melingkar, itu kan ya. Bentar, ini ada agak nge-lag ya. Nah, jadi kan ini dia akan bergerak secara melingkar, betul kan ya? Maka kita pakai M dikali percepatan sentripetal. Nah, kita lihat gaya mengarahnya sama dengan arah percepatan sentripetal kemana? Yang mana? Ya, kalau kita lihat di sini yang searah dengan percepatan sentripetal ataupun juga yang searah dengan sumbu putarnya adalah cuman gaya tegangan tali doang. Gaya tegangan tali. Berarti T akan sama dengan M dikali ASP. Nah, kita harus ingat bahwa percepatan sentripetal itu nilainya sama dengan V kuadrat dibagi dengan jari-jarinya. Atau bisa juga omega kuadrat dikali jari-jarinya. Omega kuadrat itu kecepatan sudutnya ya.
Jadi selain ini, jadi kalau mau nyari ASP-nya itu kan tinggal M per T, T per M kan gitu ya. ASP-nya kalau mau nyari ASP di sini itu adalah T per M. Tapi kalau misalkan ditanya kecepatannya, ya udah kita tinggal modifikasi. Ini kan V kuadrat per R sama dengan T per M. Berarti V kuadrat, berarti V-nya adalah kalau ditanya kecepatannya gitu ya udah V sama dengan akar dari T per M R gitu ya. Sama juga kalau misalkan ditanyanya omega, ini bukan T per M R ya, tapi T kali R per M. Berarti V-nya adalah akar dari T dikali R per M. Gitu. Nah, kemudian kalau misalkan ditanyanya adalah kecepatan sudutnya ya udah omega kuadrat kali R sama dengan T per M. Berarti omega adalah akar dari T per M R. Seperti itu. Gitu kan ya. Nah, kemudian di sini ada juga gaya yang tidak searah dengan sentripetal. Nah, kita lihat karena dia diputar secara horizontal, maka dia tidak ada perubahan selain ke arah pusat gitu ya. Jadi kalau di sini kan sumbu X-nya masih sama ya, sumbu X-nya kayak begini gitu. Nanti bisa aja berubah-ubah di kasus yang lain. Nah, ini kan sumbu X-nya masih sama ya, sumbu X-nya masih kayak gini, ini sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya. Ini X, ini Y. Gitu. Jadi ini di sumbu X sebetulnya ya. Nah, di sumbu Y-nya, sigma Fy itu kan tidak ada perubahan ya, karena dia horizontal, maka di sumbu Y nggak ada perubahan. Maka ini sigma Fy sama dengan 0, maka W sama dengan 0. Gitu, berarti Mg sama dengan 0. Gitu. Jadi seperti itu. Karena tidak ada perubahan gitu ya di sumbu Y-nya. Gitu ya. Jadi kalau di sini kan nanti implikasinya M-nya sama dengan 0 ya, benar nggak? Padahal kan nggak mungkin ya sama dengan 0. Ini cuma berarti bahwasanya bukan berarti masanya itu 0 atau tidak bermasa. Cuman hanya menunjukkan bahwa adanya gaya berat di sini tidak mempengaruhi gerak dari suatu benda tersebut gitu ya. Interpretasinya seperti itu. Tapi tidak akan saya tulis lah karena biasanya tidak ditanyakan di soal. Gitu. Nah, ini saya pindahin ke sini ya biar enak ke pinggir. Nah, gue pindahin ke sini. Bisa pindahin ke sini. Nah, set set set. Nah, jadi biar lebih enak lihatnya ya. Oke, baik. Oke, jadi ini untuk kasus yang benda diputar secara horizontal. Oke. Nah, kemudian bagaimana dengan secara vertikal? Nah, ini baru yang rada rumitnya nih. Nah, di sini ada beberapa kondisi ketika benda itu diputar oleh tali secara vertikal. Nah, jadi kalau secara vertikal yang bermain bukan hanya gaya tegangan tali, tapi juga ada gaya berat. Jadi akan lebih rumit. Nah, ada beberapa kondisi ya. Ada kondisi yang pertama ya. Kondisi satu adalah ya, kita lihat kondisi yang pertama. Nah, di sini kan ada gaya ada beberapa posisi ya. Ada posisi A, posisi B, posisi C, posisi D, dan posisi E. Nah, kita akan bahas satu persatu. Gitu ya. Nah, jadi kita bahas dari posisi A dulu. Posisi A. Posisi A ini disebut juga posisi titik terendah. Titik terendah. Gitu. Nah, bagaimana cara kita menganalisis di posisi A? Kita lihat bahwa yang searah dengan pusat ya, yang searah dengan pusat adalah si TA. Maksud saya gaya-gaya yang searah dengan pusat rotasi ya, adalah TA dengan si W.
gitu loh. Adalah TA dengan si W. Maka nanti pada saat kita menganalisis apa namanya sigma F sama dengan MASP-nya itu, ya kita harus menambahkan gaya berat di sini. Jadi sigma F sama dengan MASP gitu. Nah, gaya-gayanya yang searah dengan pusat ya. Pokoknya kalau kita misalkan pakai sigma F sama dengan MASP, kita harus lihat gaya-gaya yang arahnya itu ke pusat atau menjauhi pusat. Di sini ada dua, ada TA sama W. Berarti, nah kita lihat positif negatifnya. Positif negatifnya berdasarkan dia itu menuju pusat atau menjauhi pusat. Yang mendekati atau yang menuju pusat adalah si TA, maka si TA yang positif. Berarti TA atau T aja di sini ya, T aja. Karena kan ini maksudnya kan TA itu kan T di posisi A, tapi sebenarnya nilai tegangan tali di sini akan selalu sama. Gitu ya. Jadi sini T dikurangi dengan W sama dengan M dari ASP. Maka T kurangi MG sama dengan MASP. Nah, kalau misalkan ditanya V-nya, ya udah tinggal ini kita uraikan saja. Jadi T dikurangi MG sama dengan MV kuadrat per R. Maka untuk mencari V ini sama dengan akar dari sebentar. Maka ini nanti V kuadrat, ini V-nya itu adalah akar dari apa tuh? V kuadrat sama dengan T per M dikurangi G. Ntar saya ini dulu. Maka di sini V-nya T-nya adalah T per M dikurangi G dikalikan dengan R di akar. Nah, gitu. Seperti itu. Nah, kalau misalkan ditanya omega kuadratnya ya udahlah gampang lah ya. Pokoknya harus diingat seperti itu. Ini di posisi A, gitu kan ya. Ini posisi A. Bagaimana dengan posisi lain, gitu ya. Misalkan di posisi B. Jangan di posisi B. Posisi E dulu. Posisi C, ya. Kalau saya sih bilangnya ini posisi C adalah titik tengah. Oke, posisinya adalah titik tengah. Nah, kalau seperti ini, ya, dia mirip-mirip dengan gerak horizontal ya. Jadi gaya W itu tidak berpengaruh. Gaya si W tidak berpengaruh, yang mengarah ke pusat hanya si gaya tegangan tali. Jadi sigma F sama dengan M dari ASP, maka yang hanya berpengaruh di sini adalah T sama dengan M ASP. Maka di sini kita dapatkan kalau misalkan dicari V gitu, T sama dengan MV kuadrat per R, maka sama ya, V-nya adalah akar dari T dikalikan dengan R dibagi dengan M. Nah, sama ya seperti yang tadi ya. Kalau kita lihat ya sama. T dikali R dibagi dengan M. Seperti itu. R itu jari-jarinya ya. Jari-jarinya itu berarti jarak dari ini ya. Saya harus note bahwa R itu adalah jarak dari pusat rotasi ke titik. Nah, seperti itu. Jadi biar nggak tertukar. Oke, ini posisi C gitu. Nah, kemudian ada lagi posisi ya. Kita lihat sini. Set. Nah, kemudian ada lagi posisi E. Nah, kalau posisi E gimana? Gitu. Jadi kalau posisi E tadi ya, saya nggak usah pakai gambar yang tadi, saya gambarnya lagi di sini ya. Jadi kalau posisi E, dia itu berada di puncak. Ini pusat rotasinya. Nah, ini dia di puncak.
Ini adalah yang disebut sebagai posisi E. Yaitu dia itu adalah titik tertinggi biasa disebut ya. Jadi biasa di soal disebut sebagai titik tertinggi. Nah, di titik tertinggi ini ya, ada beberapa gaya yang bekerja. Ada gaya tegangan tali gitu kan ya, karena dihubungkan oleh tali ini gitu. Ya, start. Nah, karena dia dihubungkan oleh tali ya. Jadi set gitu. Nah, ini dia ada gaya tegangan tali gitu kan ya. Ada gaya tegangan tali, ini T, dan dia ada gaya berarti ya gitu loh. Jadi ada W gitu. Nah, jadi ada dua. Nah, bedanya dengan yang posisi A apa? Posisi A kan ada W sama T juga. Nah, kita lihat di sini, ini M sama dengan sigma M sama dengan ASP. Nah, kita lihat di sini bahwa W sama T kedua-duanya menuju ke pusat rotasi. Maka kedua-duanya bernilai positif. Jadi T ditambah W ini sama dengan MASP. Maka di sini T ditambah MG sama dengan MASP. Nah, ASP itu kan V kuadrat per R. Jadi T ditambah MG sama dengan MV kuadrat per R. R-nya jari-jarinya ya. Maka di sini V adalah rumusnya akar dari T per M, T per M ditambah G dikalikan dengan R. Nah, seperti itu. Ini untuk posisi E, gitu kan ya. Ini untuk posisi E. Nah, sebenarnya mirip kan dengan yang ini, tapi dia bedanya ini minus, ini plus, gitu. Ini plus, oke. Kemudian sekarang yang cukup rumit sekarang ya. Bagaimana kalau misalkan benda itu dia berada di posisi bawah dan dia itu membentuk sudut dengan si pusat rotasi. Pusat rotasinya seperti ini gitu. Nah, dia bergerak sedikit gitu kan ke atas, misalkan dari titik terbawah dia bergerak ke atas, masih di posisi bawah ya. Tapi dia membentuk sudut sebesar theta gitu. Nah, kita kan mau menentukan percepatan sentripetal harus meninjau gaya yang searah dengan si pusat rotasi. Kalau TB, kalau tegangan tali pasti arahnya selalu ke arah pusat. Tapi kalau si W kan dia ke bawah pasti ya. Selalu ke bawah, nggak mungkin selalu mengikuti si pusat rotasi. Otomatis kita harus proyeksikan. Nah, jadi di sini ada WY, ada WX, seperti itu. Ada WX, ada WY. Ada WX, ada WY, gitu kan ya. Nah, kita harus proyeksikan ada gaya yang searah dengan pusat rotasi, ada gaya yang searah dengan si sumbu X. Nah, di sumbu X sama sumbu Y-nya kita ubah ya. Kalau sebelumnya sumbu X-nya seperti ini gitu, ini sumbu X, ini sumbu Y gitu. Nah, maka sekarang kita ubah sumbu X-nya adalah ya sumbu Y-nya adalah yang searah dengan pusat rotasi, titik pusat rotasi, sumbu X-nya yang selain itu gitu kan ya. Seperti itu. Oke. Nah, kalau kita lihat sini bagaimana cara kita memproyeksikannya, W-nya kan ke arah ke bawah pasti ya, ke arah bawah pasti gitu kan ya. Nah, sedangkan si gayanya diproyeksikan seperti ini, WX sama WY. Seperti itu ya kan. Nah, kita lihat bahwa di sini terbentuk sudutnya sebesar theta di sini. Gitu kan ya. Nah, ini kan kalau misalkan kita lihat di sini secara geometris theta di sini akan sama dengan theta di sini. Ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat ini kan sama saja dengan kita memproyeksikan garis ini, gitu kan ya. Garis ini, kita lihat garis ini dengan ini, dia akan membentuk sudut sebesar theta. Nah, kita lihat bahwa garis yang ini nih, dia kan searah dengan tanah, gitu kan ya, searah dengan tanah. Garis ini kan searah dengan tanah, menuju ke tanah, tegak lurus. Sedangkan garis yang ini, dia antara si tanah dengan si garis yang ini, dengan yang dibentuk oleh si garis ini adalah dia membentuk sudut sebesar theta. Nah, kan sebetulnya sama saja dengan yang ini kan konsepnya. Konsepnya sama kan dengan yang ini. Nah, ini si W, anggap aja dia kayak garis juga. Nah, tapi garisnya juga sama, dia menuju ke permukaan tanah. Dan si WY,
Nah, dia kan arahnya searah dengan pusat ya, pusat rotasi. Tali ini juga dia searah dengan pusat rotasi, gitu. Jadi sebetulnya theta yang di sini akan sama dengan theta yang di sini, gitu ya. Itu secara penjelasan secara geometrisnya. Cuman kalau mau gampang diingat sih, intinya kalau misalkan di bawah, posisi di bawah membentuk sudut, tetanya tuh di sini, gitu. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini ya, maka kita bisa tentukan WX ini kan dia letaknya di sebelah sebelah sudut ya. Berarti dia itu adalah W cos. Y cos theta atau kita bisa di sini MG cos theta. Sedangkan WX ini adalah nilainya MG karena dia di depan sudutnya. Karena kan kalau misalkan diproyeksikan ke sini, ini kan nilainya WX juga nih. Berarti MG sin theta seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita tentukan gaya-gaya yang searah dengan sudut yang searah dengan pusat rotasi. Jadi sigma fx sama dengan MASP. Sigma FY ya karena di sini sumbu Y yang searah dengan pusat rotasi. Seperti itu. Berarti sigma FY sama dengan MASP berarti WY berarti MG yang positif itu yang searah dengan yang menuju pusat rotasi berarti si T yang positif. Berarti T dikurangi MG cos ya. MG cos theta sama dengan MASP. Berarti T min MG cos theta sama dengan M ASP-nya kan berarti V kuadrat per R ya. Kalau misalkan ditanya kecepatan, berarti T-nya V-nya adalah sama dengan akar dari T per M dikurangi G cos theta dikalikan dengan R. Nah, ini adalah V-nya. Seperti itu. Kalau ditanya omega gampang lah ya. Nah, ini untuk yang di atas. Kalau misalkan di atas gimana? Nah, dia seperti ini. Gitu kan ya. Seperti ini gitu. Nah, kalau kita lihat tetanya tuh dia di sini. Ya, tetanya di sini. Kenapa? Ini geometris lagi ya. Ini adalah sudut berseberangan dalam. Jadi kalau misalkan ada garis seperti ini kita lihat ya, ini garis yang ini, terus kita buat sudut seperti ini. Nah, ini kan membentuk sudut sebesar theta. Kemudian kalau kita teruskan, ini kan sebetulnya garis yang sama dengan si WY. Nah, terus si garis si WY ini, dia membentuk belokan dengan si W. Set gitu. Nah, ini sudut berseberangan dalam. Kalau misalkan di sini theta, maka di sini akan juga theta. That's why di sini nilainya juga theta. Gitu ya. Jadi ini secara geometrisnya seperti ini. Ini sudut berseberangan dalam. Ya. Ya kalau nggak mau ribet ya tinggal lihat aja di sini theta gitu. Oke. Kalau misalkan seperti ini gampang lagi. Udah. Kalau misalkan seperti ini kita tinggal lihat mana yang searah dengan pusat rotasi gitu. Jadi ini sigma F Y ya karena Y yang searah dengan pusat rotasi. Sigma Fy sama dengan MASP. Sigma Fy-nya adalah T, tentu T-nya yang positif T min. Nah, karena WY-nya itu positif, ya, karena kita lihat searah dengan pusat rotasi, ya, arah WY-nya itu, W yang searah dengan pusat rotasi itu, si W-nya itu dia menuju tuh. Berarti dia positif, berarti T ditambah, WY ini kan letaknya di mana? WY itu letaknya di samping sudut, ya. Jadi WY letaknya di samping sudut, ya. Letaknya di samping sudut gitu, ya. Samping sudut artinya berarti dia nilainya cos. Jadi WY adalah MG cos theta. Sedangkan si WX dia MG sin theta. Berarti T MG cos theta sama dengan MASP. Berarti T ditambah MG cos theta sama dengan MV kuadrat per R. Berarti di sini V-nya adalah akar dari T per R T per R ditambah G cos
Theta dikalikan dengan R. Ini adalah V-nya. Seperti itu ya. Nah, gampang ya? Oke, gampang. Ini untuk pada masalah yang seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian ada kasus pada tikungan pada jalan. Gitu kan ya. Nah, jadi ketika kita menikung jalan, atau sebetulnya bukan menikung sih, sebetulnya gerak berputar, ini sama sebetulnya dengan kita lagi muter gitu di bundaran. Nah, kemudian itu kan kita punya certain speed gitu loh ketika kita berputar itu. Nah, pada dinamika partikel itu juga dibahas. Jadi ketika kita menikung jalan nih, ketika sedang berputar di bundaran gitu kan ya, kita menikung lah istilahnya gitu ya, kita bisa analisis pada kasus tersebut. Nah, pada kasus yang pertama adalah pada tikungan datar yang kasar. Jadi jalanannya itu antara si pusat rotasi, ya pusat rotasinya kan sini ya istilahnya ya, kalau kita lihat di gambar. Kemudian ada ini jalannya, nah itu dia tidak mendatar, tidak miring, tapi dia itu datar, nggak ada perbedaan ketinggian gitu loh. Nah itu kita sebut dengan datar. Maka di sini nanti kalau jalan kan pasti ada gesek ya. Nah, pasti dia ada gaya gesek. Nah, kalau kita lihat karena dia ada gaya gesek, maka yang searah dengan si pusat rotasi itu hanya si gaya gesek ini. Gitu kan ya? Betul ya? Loh, kok bukan, kan kalau kita jalan kan pasti lurus ya gitu ya. Seperti ini gitu kan ya. Kenapa enggak? Nah, ini kurang kelihatan ya. Kalau misalkan kita jalan kan pasti lurus ya seperti ini. Kok bukan gaya geseknya ke sini? Nah, kenapa? Karena di sini gaya gesek di sini kan berguna untuk kita mempertahankan kecepatan sehingga kita itu tidak melenceng-lenceng ketika jalan lurus. Ketika kita jalan ketika kita jalan lurus seperti itu, jalan di bundarannya itu. Kalau kita lagi nikung kan kita nggak mau ya tiba-tiba gitu kan ya, ada apa namanya? Ada guncangan gitu. Maka kita harus menjaga kecepatan kita jangan sampai terlalu cepat. Nah, that's why gaya geseknya adalah menuju ke arah pusat. Nah, gaya gesek yang dipakai nanti koefisiennya adalah koefisien gesek yang statis. Kenapa? Karena kita mau gaya geseknya ini yang berlaku adalah gaya gesek statis. Artinya, kalau kita ingat kan gaya gesek statis itu adalah gaya gesek atau koefisien gesek statis itu adalah koefisien yang hanya bekerja ketika benda itu dalam keadaan diam. Nah, jadi kita mau ketika benda itu dia bergerak menikung, kita tidak mau kan dia arahnya makin menuju ke pusat gitu kan ya. Kita mau dia diam, stay still, hanya bergerak lurus gitu kan ya. Kita mau dia stay still, ya bergerak lurus seperti ini, tidak mau dia guncang-guncang kiri kanan. Maka yang dipakai adalah koefisien gesek statis agar dia itu secara kalau kita tinjau dari pusat dia tuh diam, tidak bergerak-gerak gitu loh. That's why kita pakai mu statis gitu. Nah, maka kalau kita lihat sini sebetulnya kan bukan hanya gaya gesek yang bekerja di sini, ada juga gaya normal. Cuman kan dalam menghitung percepatan sentripetal, gaya normal tidak dipakai gitu. Pasti juga di sini ada gaya berat mg. Tapi kan tidak kita pakai gitu kan ya dalam kasus ini, dalam menganalisa gaya geseknya, dalam menganalisa gerakan sentripetalnya, gerakan melingkarnya. Makanya kita pakai hanya Fs sama dengan MASP karena nyari gaya gesek ya. Berarti yang dipakai adalah koefisien muestatis. Jadi mu S dikalikan dengan N. Nah, kita tahu bahwa N-nya ini adalah sigma F sama dengan sigma F ya sama dengan 0, berarti N dikurang Mg sama dengan 0, berarti N-nya itu sama dengan Mg. Maka kita substitusikan sini Mg, maka mu S sama dengan Mg sama dengan Mv kuadrat maksimum. Kenapa maksimum? Karena kita di sini pakai koefisien muestatisnya, kita pakai koefisien muestatisnya itu maksimal. Jadi kita anggap gaya gesek yang bekerja di sini adalah maksimal, sehingga kalau misalkan gaya yang bekerja melebihi daripada gaya gesek statis ini, maka nanti mobil akan mulai slip. Istilahnya akan mulai goncang-goncang gitu. Makanya kita di sini pakainya Vmax.
gitu. Karena kita mengasumsikan kita sedang meninjau sistem yang kita mau dia itu diam terhadap si pusatnya itu tuh, pusat rotasinya. Sehingga tidak bergerak slip ataupun goncang-goncang itu kiri kanan kiri kanan. That's why kita pakai di sini Vmax. Makanya nanti kalau misalkan di soal tikungan datar gitu, itu tikungan datar, istilahnya sih tikungan ya. Pada secara umumnya tikungan datar. Tikungan lah intinya. Soal-soal yang berkaitan dengan tikungan, baik itu datar kasar, miring licin, itu biasanya nanti ditanya berapa kecepatan maksimumnya agar dia itu tidak slip atau tidak goncang-gancing gitu loh, gonjang-ganjing gitu. Istilahnya seperti itu. Berarti di sini M-nya bisa kita coret ya, berarti mu SG sama dengan V max V kuadrat max per R, maka nanti V-nya adalah mu S akar dari mu S kali GR. Nah, inilah yang disebut dengan batas laju kendaraan yang maksimum gitu. Sehingga kalau kecepatannya nih, kalau berdasarkan rumus ini, kalau kecepatannya melebihi daripada kecepatan Vmax daripada akar mu S GR, maka si mobil akan mulai slip atau istilahnya mulai gonjang-ganjing, mulai gonjang, mengalami kegoncangan kanan kiri, geraknya udah nggak smooth. Maka batas kecepatan maksimalnya adalah ini, gitu. Itulah interpretasi daripada analisa yang tadi kita lakukan, gitu loh, ya. Jadi inilah maknanya gitu. Ini untuk tikungan yang datar kasar. Kemudian bagaimana dengan tikungan jalan licin yang miring? Jadi istilahnya jalan ini licin, jadi tidak ada apa? Tidak ada gaya gesek. Nah, kita lihat bahwa kalau dari gambar ini, dia berarti pusat rotasinya adalah ke kanan ya, ke arah sini gitu, ke arah kanan ya. Berarti kita lihat ya. Nah, ini kan tikungannya kan miring gitu kan ya. Tikungannya miring. Berarti gaya normalnya juga miring dia. Jadi kontur jalannya kan miring seperti ini. Kemudian ada mobil, misalkan katakanlah seperti ini. Berarti kontur jalannya tuh miring. Berarti dia gaya normalnya juga miring. Karena dia gaya normal tuh selalu tegak lurus dengan permukaan seperti itu. Itu tegak lurus dengan si permukaan. Maka di sini N gitu kan ya. Nah, kemudian di sini ada kalau misalkan di sini theta gitu kan ya. Ini di sini theta, berarti di sini juga kita buat nanti ada di sini n cos, jadi ny dan ini adalah nx gitu ya, ini nx. Nah, nanti tetanya itu di mana? Tetanya adalah nanti di sini. Berarti di sini n-nya nx-nya adalah n sin theta gitu kan, n sin theta, dan ny-nya di sini n cos theta. That's why di sini adalah n cos theta yang dipakai. Gitu. Jadi tetanya akan ada di sini. Ya, tetanya akan ada di sini. Seperti itu. Kalau misalkan bidangnya seperti ini, gitu kan ya. Nah, jadi makanya kalau kita lihat ya, berarti kan yang searah dengan pusat rotasi kan si NX ya, karena kan pusatnya di sini, istilahnya gitu ya. Ke arah pusatnya seperti ini. Gitu. Berarti N sin theta, berarti kan F. Fs itu sama aja dengan percepatan sentripetal ya, atau MASP gitu. Fs ini sama dengan MASP. Ini harus diketahui. Gitu kan ya. Berarti MV kuadrat max ini sama aja ya, max juga ya, karena nanti maksimum gitu yang kita tanya pasti kecepatannya itu maksimum dibagi dengan R sama dengan N sin theta gitu. Ini untuk yang ke arah pusat, ini kita pakai persamaan ini kita sebut sebagai persamaan bintang 1. Kalau kita lihat ada persamaan di sumbu Y ya, karena di sumbu Y ada W sama N cos theta, berarti sigma FY sama dengan 0 ya, karena tidak ada perubahan di sumbu Y. Berarti N cos theta dikurangi MG sama dengan 0, berarti N cos theta sama dengan MG. Dari dua persamaan ini kita substitusikan, nanti akan diperoleh tan theta sama dengan V kuadrat max dibagi dengan GR. Maka V kuadrat ini harusnya V max saja ya. V max saja. Jadi V max nanti sama dengan akar dari GR tan theta. Dari persamaan dua persamaan ini ya. Artinya bahwa kecepatan maksimum daripada si mobil ketika dia menjalani bidang miring di bidang tikungan yang licin dan miring adalah sebesar akar dari GR tan theta seperti itu ya. Nah, bisa dicari sendirilah untuk penurunan rumusnya, tapi intinya seperti ini nanti ya dapatnya.
seperti itu. Ini untuk tikungan pada jalan yang licin miring. Kemudian yang terakhir adalah tikungan pada jalan miring dan kasar. Nah, kalau kita lihat ya, selain ada gaya normal, ada juga gaya apa? Gaya gesek seperti itu. Gaya geseknya yang tentunya yang dipakai adalah statis karena kita mau dia tidak mencong-mencong ya, tidak slip istilahnya. Nah, maka di sini kita lihat ya bahwa di sini proyeksi gaya normalnya masih sama, jadi tetanya masih di sini. Tetanya masih di sini gitu kan ya. Atau ini saya harus pakai yang terang nih ya. Terus saya ganti ini jadi warna terang biar kelihatan nih. Jadi di sini tetanya gitu kan ya. Tetanya di sini berarti di sini n cos theta berarti n sin theta seperti ini gitu ya. Nah, sedangkan theta yang pada fs-nya kan dia pasti karena bidangnya miring seperti itu ya. Bidangnya miring seperti ini. Ya. Bidangnya miring seperti ini. Set gitu ya. Set. Ini bidangnya gitu kan. Nah, gaya gesek itu arahnya kemana sih? Kan kita mau si gaya geseknya itu dia mencegah biar jadi kan ini nanti dia gerak melingkar nih gitu kan ya di bidang miringnya gitu. Nah, kita tidak mau kan dia slip ke bawah gitu kan ya. Jadi kita maunya dia bergerak melingkar tapi tidak slip ke bawah. Tidak bergerak ke bawah. Pokoknya tidak bergerak ke bawah gitu ya. Kalau bergerak ke bawah nanti dia terganggu gaya apa namanya? Dia akan terganggu gerakan melingkarnya. Maka di sini si gaya geseknya akan ke arah bawah sini. Nah, cuman kan kita mau proyeksi agar dia itu ada yang ke pusat gitu kan, ada yang ke pusat, ada yang searah dengan sumbu Y. Nah, proyeksinya seperti ini. Kalau misalkan di sini sudutnya sebesar theta, ini F-nya, maka di sini tetanya akan berada di sini. Akan berada di sini nih. Tetanya akan berada di sini. Jadi tetanya akan ada di sini. Maka di sini menjadi Fs cos theta dan di sini adalah F sin theta karena kan kalau diproyeksikan ini sama-sama Fy gitu kan ya. Nah, maka di sini kita lihat di sumbu Y ada ini ya, ada n cos theta dengan F sin theta, n cos theta positif, Fs sin theta negatif. Dan juga ada gaya berat, maka n cos theta positif berarti n cos theta dikurangi mg dikurangi Fs sin theta sama dengan 0 ya, karena tidak mau ada perubahan di sumbu Y. Kemudian mg sama dengan n cos theta min Fs sin theta. Mg sama dengan n cos theta min ini diubah ya. Fs ini menjadi n mu s ya. Selalu kalau misalkan pada kasus tikungan pasti dia selalu memakai mu s ya, koefisien gesek statis karena kita mau mencari kecepatan maksimum agar dia tidak slip. Maka mu sn sin theta, maka mg sama dengan n cos theta n dalam kurung cos theta min mu s sin theta. Itu persamaan pertama. Kemudian dari persamaan yang kedua, Fs itu jangan lupa ya, Fs itu sama dengan mv kuadrat per r, sama aja kayak gaya percepatan sentripetal. Berarti Fs sama dengan n sin theta ditambah Fs cos theta ya, karena di sini searah ya. Yang kita lihat yang searah dengan pusat gitu kan ya, n sin theta. Dan juga yang searah dengan pusat itu juga si Fs cos theta gitu. Maka dia searah, maka positif dua-duanya. Jadi n sin theta ditambah Fs cos theta, jadi n sin theta ditambah mu s n cos theta, maka n sama dengan Fs sama dengan n dalam kurung sin theta tambah mu s cos theta. Dengan membagi persamaan pertama dengan persamaan yang kedua, ya, ini persamaan bintang 2. Ya. Ini persamaan yang kedua, gitu kan ya. Maka kita akan dapatkan peroleh V kuadrat max per gr sama dengan mu s plus tan theta per 1 min mu s tan theta. Maka V max adalah akar dari gr kali mu s plus tan theta bagi 1 min mu s tan theta. Nah, itu adalah rumusnya ya. Ini perlu diingat gitu loh. Kalau misalkan mau menurunkan sendiri sangat boleh, karena memang ini sebetulnya agak banyak yang saya step lewatkan, tapi karena keterbatasan waktu, maka kita akan lewatkan. Berarti sudah selesai ya, kita analisis kuantitatif pada masalah dinamika partikel, kemudian ini adalah contoh-contoh soalnya yang nanti akan saya bahas di pertemuan selanjutnya. Mungkin terima kasih untuk telah menyaksikan video kali ini. Sampai berjumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.